Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufitri Ainaya. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 Institut Ummul Qura Al-Islami, nomor NIM A221011427. Di sini saya akan membacakan 5 ayat Al-Quran tentang manajemen dan 5 hadis tentang manajemen. Ini adalah ujian praktek mata kuliah tafsir hadis dan manajemen yang diampu oleh Bapak Najamuddin SPD IMA. Yang pertama yaitu teori manajemen menurut S. Mahmud Al-Hawari yang berbunyi, iradati hiya ma'rifatun aina tadhahabu wa ma'rifatul masakili allati tujanibuha wa ma'rifatul quwa awlawamili allati tan aradu laha makarifatu sayfiati tasrifi laka wali barokotika wa toko mul barokoti wa bika faatin wa biduni dia infir marhalati dihabi ilaihu naka, yang artinya manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya, tanpa memproses waktu dalam proses mengerjakannya. Watasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu wa dzakuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum fa'alafa baina qulubikum fasahbahtum bi ikhmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalik yubayyinullahu lakum at-tahila 'alakum tahtadun. Dan artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyahnya pemusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi persaudaraan, sedangkan ketika itu kamu berada di tempat jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat wa la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebijakan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wa la khamsati illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yubayyinahum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim, yang artinya tidaklah engkau perhatian bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, malaikat dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka apa hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Surah Al-Mujadalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-A'raf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khaliful ardi wa rafi'u ba'dakum fawqa darajati lailakum fima atakum inna rabbaka sarani'ul iqab wa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan Dialah yang menjadikan kaum sebagai khalifah di bumi, dan Dia mengangkat derajat sebagian kaum di atas yang lain. Al-An'am ayat 165. Materi yang kedua yaitu teori organisasi menurut Mahmud Al-Hawari, yang berbunyi wada'u kulli syai'in fi makanihi wa kulli syai'in fi makanihi wa rabtul syai'i bi ba'diha wal syai'khasi bi ba'diha min azali wa takwini wahdatin mutakamilatu akbaru min mudaradil jama'i hisabilil ajaiha. Artinya, menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Demikian juga setiap anggotanya merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain guna melakukan sesuatu tidak yang tepat menuju suksesnya fungsi masing-masing organisasi. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang organisasi dan perencanaan yaitu: pertama, An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajallu taifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadzalik. Artinya, dari Saban radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada satu golongan dari umatku yang menang karena di atas kebenaran tidak akan merugikan mereka. Orang yang menghinanya sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala selama mereka tetap ada dalam keadaan demikian, atau hak. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis yang kedua yang berbunyi, man ra'a min amrihi syai'an khairuhu fal yasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'a atas sibron famata illa mata min atan jahiliyatan. Yang artinya, barang siapa yang mendapatkan dari pemimpinnya sesuatu yang tidak sukai, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja lantas ia mati, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis yang ketiga yang berbunyi, innallaha la yajma'a ummati ala dolalatin wa yadullahi ala jama'ati wa ma sajja ilan nar.
yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada al-jamaah, barang siapa yang menyendiri akan menyendiri ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Umar. Hadis yang keempat yang berbunyi la islama illa bi jamaati wala jamaata wala jamaata illa bi imaroti wala imarota illa bil baiati wala baiati illa bi taati. Artinya, tidaklah Islam kecuali dengan berjamaah, tidaklah berjamaah kecuali dengan berpemimpin, tidaklah berpemimpin kecuali dengan berbaiat, tidak lebih baik kecuali dengan bertaat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang hadis kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irja duyatul amanati fakta dijiris saat qala kaifa idaatuha ya Rasulullah ija usnidal amru illa qairi ahihi fakta dijiris saata. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Seseorang bertanya kembali, bagaimana hilangnya amanah itu wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,